Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara jamaah salat Isya dan tarawih di Masjid Al-Iqbal yang saya hormati rahimakumullah. Saya akan menyampaikan satu berita gembira, yaitu berita dari Al-Quran yang merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Shadaqallahul azim. Ayat yang pertama saya bacakan tadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih kurang sebagai berikut. Kemudian kami berikan Alkitab ini kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka sebagian dari mereka menganiaya dirinya sendiri, dan sebagian ekonomis sedang-sedang saja, dan sebagian yang lain berlomba-lomba dan saling mendahului untuk berbuat baik karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu adalah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan summa awrasna, yang kalau terjemahan letter luck-nya kemudian kami wariskan. Mengapa pakai kemudian? Karena sejak Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diteruskan ke generasi berikutnya, generasi berikutnya sampai kita sekarang. Maka karena waktunya yang sangat jauh itu, ya disebutkan summa kemudian, yang berarti menyambung juga dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabi sebelumnya. Awrasna di situ artinya a'tayna, artinya kami berikan Alkitab ini. Yang dimaksud Alkitab dalam ayat itu adalah Al-Qur'anul Karim yang sekarang sudah dikodifikasi di dalam mushaf, namanya mushaf Al-Qur'an. Ini bukan Al-Qur'an, tetapi ini adalah mushaf yang berisi sohifah-sohifah, halaman-halaman yang dibukukan di dalam sebuah buku yang terintegrasi. Jadi Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang diberikan kepada, tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada umatnya. Jadi kita adalah orang-orang yang diberi Alkitab ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kitab ini berisi petunjuk, ada larangan, ada perintah, ada juga anjuran, dan berbagai macam peraturan yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sebagian kita itu tidak kuat untuk melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak kuat untuk menjauhi larang-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian kita itu dianggap amal baiknya tuh lebih sedikit daripada amal buruknya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, faminhum zalimun li nafsih, maka sebagian mereka menganiaya dirinya sendiri. Jadi memang umat kita
ya kita umat Nabi Muhammad SAW memang sebagian seperti itu. Ya, tidak semuanya menjadi nomor satu. Ini yang nomor terakhir ya, nomor 3 ini nomor terakhir. Walaupun disebutkan pada bagian pertama dari ayat ini, tetapi kualitasnya kualitas yang nomor 3. Kemudian yang kedua, waminhum muqtasid, dan sebagian mereka itu ya sedang-sedang saja. Jadi kalau dihitung-hitung amal baiknya itu seimbang dengan amal keburukannya, dengan perbuatan buruknya itu seimbang, ya. Muqtasid, kalau bahasa Arab modern sekarang muqtasid itu artinya ekonom. Ya, kalau ilmu ekonomi jadi iktisadiyah. Muqtasid itu sedang-sedang saja. Ya. Jadi kalau ditimbang-timbang ini seimbang ya, antara amal baik dan amal buruk itu seimbang. Oke. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga yang merupakan golongan yang kualitasnya nomor 1 adalah orang yang kalau ada perintah maka begitu mendengar perintah dia akan segera laksanakan. Kalau ada larangan maka begitu dia mendengar atau memahami larangan dia akan segera menjauhi. Sehingga amalnya itu kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang, yang baik, yang hasanat itu lebih besar daripada yang sayyiat. Disebutkan ini sabiqum bil khairat, yang selalu berlomba-lomba di dalam mencapai kebaikan. Tetapi mereka yang mampu untuk melakukan perbuatan seperti ini itu tidak lain dan tidak bukan hanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita misalnya termasuk golongan itu, kita tidak boleh membanggakan diri dan menyombongkan diri, karena apa yang bisa kita lakukan sebaik itu adalah semata-mata karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan karena diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang demikian itu. Penggalan terakhir dari ayat tadi itu dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah keutamaan yang sangat besar. Yang demikian itu maksudnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita, ya, pemberian Alkitab ya, kepada kita itu merupakan keutamaan yang sangat besar, sebab umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu tidak mendapatkan Alkitab yang sempurna seperti Al-Quran yang sering kita baca, terutama pada bulan Ramadan yang terkenal dengan bulan Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tadi saya katakan kabar gembira. Yang mana gembiranya? Yang pertama sebenarnya pemberian Al-Quran itu kepada kita. Itu merupakan keutamaan yang sangat besar. Yang kedua adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di ayat berikutnya. Jannatu adnin. Maksudnya lahum jannatu adnin. Bagi ketiga golongan tadi, yang zalimun li nafsi, yang muqtasid, yang sabiqum bil khairati biidznillah, itu akan mendapatkan surga Aden, yadkhulunaha, yang akan mereka masuki besok. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah berita besar, berita yang sangat menggemparkan dan sangat menggembirakan kita, karena umat Nabi Muhammad yang manapun masuk golongan dari 3 tadi itu tetap dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memasuki surga Aden, surga yang yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a, yaitu yang para penghuninya itu akan diberi kalung, akan diberi pakaian yang berupa asawir, ya, gelang-gelang yang terbuat dari emas, juga akan diberi perhiasan yang berupa lu'lu', yaitu mutiara. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra yang
lelaki ketika di dunia itu dilarang memakai sutra, besok bebas. Laki-laki dan perempuan di surga itu bebas memakai pakaian sutra. Bahkan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu disyukuri oleh para ahli surga besok dengan mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Dahulu di dunia yang zalim itu pasti sedih, pasti repot, karena kalau orang zalim pasti merasakan misalnya di penjara atau dicaci maki oleh tetangganya, dicaci maki oleh kawan-kawannya, ya tidak disukai juga oleh keluarganya. Itu kesedihan-kesedihan seperti itu tuh hilang karena lantaran masuk surga Aden. Jadi mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan alladzi ahallana daral muqamati min fadlih, yang telah menghalalkan kami bertempat tinggal di surga itu karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surga nanti para penduduknya tidak pakai tidur, tidak pakai capek, walaupun makan terus, walaupun minum terus, itu tidak keluar kotoran dari lubang belakang maupun lubang depan. Juga tidak tidur. Kenapa? Tidur itu menunjukkan bahwa orang itu capek. Ya, mereka mengatakan la yamassuna fiha nasab. Ya, rasa nasab itu capek ya. Lalu apa itu? Capek dan ya ta'ab itu capek ya, nasab itu capek. Wala yamasuna min lughub, dan tidak juga merasa lelah ya. Jadi itu ada dua kata yang dijejerkan itu karena itu untuk menekankan, untuk meyakinkan bahwa di surga itu orang itu enak, seneng, tidak ada susahnya sama sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, marilah kita bersyukur ya, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita Al-Qur'an yang penuh mukjizat ini, dan juga telah menjanjikan kepada kita surga Aden. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Saya belum menemukan satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu masuk neraka. Tidak satu pun. Ya, meskipun ada di dalam surat Maryam mengatakan tidak seorang pun kecuali mendatanginya. Mendatangi neraka itu bukan berarti masuk neraka lalu disiksa. Bisa tuh main-main aja ya, dolan-dolan gitu, nilai gitu, nilai saudaranya yang kafir gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu pegang la ilaha illallah sampai nafas terakhir. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, bahwa kunci surga itu la ilaha illallah. Nah, kalau kita sudah punya kunci surga, insya Allah pasti masuk surga. Walaupun kita sekarang belum tahu alamatnya di mana gitu ya. Tapi jelas di akhirat. Tapi kita belum pernah dikasih kunci neraka. Jadi neraka itu bukan bagian dari kita, bukan tempat kita di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu al-azim.